you Rose, 'cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room, darling. Oh, jadi ini gimana Bapak buka awal pertamanya ini, Pak? Sampai bisa ada niat untuk buka pabrik tahunya ini. Kan dorongan dari ekonomi juga, masalah ekonomi ini kan. Kalau dulu kan Bapak memang awalnya tuh gimana ya, nyewa gitu, maksudnya nyewa rumah Rumah untuk di sini kontrak. gitu ya? Nah, jadi ada niat lah gitu kan untuk usaha sendiri gitu. Ya inilah usahanya, usaha tahu goreng, tahu isi, untuk batagor, untuk macam lah, tahu wali. Terus asal kedelainya ini Bapak dari mana? Ada ladang sendiri gitu? Enggak, ini kan kami dari apa namanya, kalau dari Apa, Pak? grosir juga gitu, cuman Oh. apa tuh, tengkulak apa cuman Ya. dari apa juga ya belilah. Kok sekarang ini memang ya kedelai ini ya cukup lumayan lah harganya sekarang, Berapa itu sekarang, Pak? 12.600 sekarang. Kalau satu goni sekitar 630 12.600 per kilo, Pak. kilonya. Jadi kalau persaknya itu sekitar 630. Terus ini Bapak nyuplainya gimana? Masih di rumah-rumah atau udah skala besar Bapak? Ya ada juga yang ngambil kemari gitu, ada juga yang ngambil kemari. Oh. Tapi ada juga yang istilahnya Minta diantar gitu? ya, ada juga yang untuk ke Brastagi Sembahi apa sana lah. Oh, Ke berarti Banjahi. udah jauh juga ini Pak? Jauh, Pancur Batu. Sini kan boleh dibilang kalau tempat Bapak ini baru inilah di Pancur Batu. Usaha tahun. Kalau daerah sini gitu? Ya tahu goreng. Tapi kok daerah Binjai, Mabar sana kan banyak juga. Iya. Padang Bulan banyak. Tapi kalau daerah sini baru Bapak lah. Dan itu tahu-tahu mentah atau Cina itu. Kalau awal bukanya Bapak belum lama sih, Dari tahun berapa Pak? 2014. Oh, baru. Dan bukanya langsung di sini, Pak. Ya. Inilah istilahnya kecil-kecilan. Nah, karena faktor ekonomi tadi juga, itulah sempat juga kita istilahnya namatkan anak kita juga kan itu. Jadi, Pak, ini Bapak memang udah ada kian basic di sini atau Bapak 2014 baru merintis? Baru merintis. 2014 baru merintis. Jadi dari mana Bapak tahu kayak mana proses? Ya kita kan dulu pekerja juga, Pak. Oh. Pekerja. Itulah ada modal sedikit. Pak. Ada modal, nah, baru buka lah usaha ini gitu. Oh. Ya dari kecil-kecilan lah, dari kecil. Emang ini pun ya kecil-kecilan juga sih masih. Lebih udah lumayan ini aja. Perharinya udah 3 goni juga lah, 3 goni kacang. Kedelai, 3 sak. Jadi tadi Bapak bilang alumni peternakan USI nih, Pak. Jadi sebelumnya apa kegiatan, Pak? Sebelum memulai usaha ini? Ya, 2014? ya apa? Di industri. Enggak, kerja bangunan. Kalau ibu memang industri pengalengan dulu di Mabar sana. Oh. Ibu kan asli orang Mabar. Bapak pun dulu ya pekerja di sana juga, Daerah Mabar juga. daerah Mabar. Oh, jauh kali ya ke sini ya. Ya, istilahnya Mabar kan kok- daerah kalau- Sampaling sana. Daerah Mabar, daerah Brayan sana lah. Iya, iya. Arah ke Belawan. Karena kan daerah Kim. Kalau ibu memang dulu memang pekerja pabrik. Ibu. Oh. Hampir 25 tahun juga lah di Medan Keni, Pengalengan. Kalau bapak memang mocok-mocok tadinya, memang mocok-mocok lah. Dapat bangunan-bangunan. Baru ikut pengalaman sama kawan untuk buat tahu gitu ya. Kerja juga Kerja. awalnya. Kerja itu di pabrik besar itu atau yang sekali-sekali kayak gini juga? Sama juga. Iya. Daerah Mabar juga bapak dulu belajar. Ya gitu karena gimana ini kan faktor ekonomi juga lah yang mendorong kita seperti ini. Ancaman yang kira-kira membuat
usaha kita Ya Bang. kayak ini kayu kan, Oh. lama-lama kan habis. Hmm. Kayak kayu ini kan nggak setiap hari harus dipotong. Kadang-kadang kendala di kayu pembakaran ini kan Ini kayu Bapak beli juga? belilah. Wih. Ini yang dari pabrik kayu yang dia ya Pak? Dari ini kan dari somil. Oh, kan ada juga pabrik kayu yang dikasih ini kan? Yang untuk Ada. Di papan itu, di situ Pak? Ya orang itu yang ngantar kemarin. Oh, berarti di situ? Nah, ini kan sempeng-sempengannya, istilahnya sisa-sisa dari bahan tadi, sempengannya. Maka kendala ini tadi ini lah. Tapi kalau ada Kalau ini hitungannya gimana Bapak beli ya Pak? 400 per mobil, Per pickup? per pickup ya, Eltor itu. 1 juta juga modalnya? Ya kalau Iyalah ya, sama kedelai tadi kan Pak? belum lagi, kami kan pakai minyak lagi, minyak makan. Minyak makan pun kadang-kadang nggak stabil. Minyak makannya untuk apa Pak? Untuk penggorengan, kan kami langsung digoreng. Oh, langsung jadi bahan jadi ya? Iya. Untuk iya. Tahu mentah langsung kami jadikan tahu goreng untuk tahu isi. Untuk kayunya sendiri Pak itu tahan untuk berapa lama dia per pickup mengalir? Kami kalau hitung-hitungan per minggunya 6 mobil. Per minggu 6 mobil. Pengolahan berapa hari Pak? Full? Pula. Itu dari jam berapa sampai jam berapa lah Pak? Kalau pengolahan dari Iya. jam 9 sampai jam 5-an gitu. Ini tiap hari Pak kerjanya? Tiap hari. Nggak ada. Makanya kalau di usaha kami ini sebenarnya kendalanya masih banyak. Di kayu, apalagi nanti kalau udah musim-musim panas, musim-musim hujan, Basah ya Pak? basah, kan kadang-kadang nggak tempatnya kami pun nggak semua harus di dalam, di luar. Paling itu. Berarti kendalanya itu lebih ke arah modal sama hasil penjualan ya Pak? Kalau bahan, Nggak stabil. kalau bahan bakunya selalu adanya ya kan Pak? Bahan bakunya ada aja, cuman itu tadi selalu nggak stabil harganya. Tapi kalau misalnya stabil gitulah, misalnya entah 2 kali 3 kali naik pun istilahnya kan mesti apa juga gitu. Ini nanti udah 1 bulan bisa 5 kali naik, juga gimana gitu. Maksudnya naik ini, naik apa Pak? Naik Harga? harganya Itu nggak ada penurunan? nggak ada, belum ada. Makanya kami kan termakan modal di situ. Seminggu 5 kali? Sebulan. Sebulan? Memang sih nggak seberapa sih kenaikannya itu, cuma 400 perak, 400, tapi Tapi kalau naik terus ya Pak? ya, dari harga 570 semalam itu per bulan semalam, sekarang udah 630. Kan kami termasuk udah termakan modal di situ. Harga tahu segitu aja. Mau naikkan susah pembeli. Jadi kalau misalnya yang tadi lah Bapak bilang, penjualan ke ke Brastagi, Ya, itu hitungannya gimana Pak? Per mobil? ya per kotak juga. Oh, per kotak yang disusun itu ya? Iya. Itu berapa itu Pak? Itu kami penjualannya cuma 83. 83.000 satu kotak peta itu. Ya. Itu berapa isinya Pak? Ada yang isi 400, ada juga isi yang 470. Ada dua itu, dua macam potongan. Penjualannya sama harganya? Sama. Untuk proses pembuatan tahunya ini Pak, dia gimana tuh tahap-tahapnya? Kalau awalnya itu ya itu tadi. Bahannya kan kedelai kan? Ya. Bahannya kedelai. Nah, itu paginya itu kami udah ngerendam kedelai itu supaya penggilingan nanti nggak nyendat gitu, maksudnya supaya lebih ringan gitu di penggilingan. Kalau masalah produk apanya membuatnya kan, Iya Pak. awalnya itu ya itulah kacang kedelai itu direndam sekitar 2 jaman itu. 2 jam. Nah, supaya penggilingan itu nggak berat, nggak apalah gitu, nggak nyendat gilingannya supaya ringan. Itu yang dari kedelai bulat itu tadi Pak, aku tengok. Nah, Itu sampai jadi menggumpal gitu berapa lama Pak? itu kan maksudnya ya kalau perendamannya 2 jam, Itu 2 jam udah menggembang gitu? udah ngembang 2 jam. Oh. Habis itu ya itulah di penggilingan. Nah, habis digiling, habis digiling itulah baru dimasukkan ke steam, ke perebusan. Rebusan tadi ya? Perebusan ya. Kan nanti kan bisa kita lihat nanti gimana cara apanya. Kalau apa? Pak sekarang berparahkan Nah. ada lagi Pak. Kalau masalah itu. Nah, habis itu nanti baru disaring, baru diobat. Ada obatnya juga, Obatnya itu untuk apa Pak? yaitu untuk menggumpalkan apa itu tadi lah. Oh. Saripati kedelainya tadi. Perendam tadi bukan? Enggak, udah perebusan.
habis perebusan tadi disaring. Nah, nanti kita parahkan supaya lebih jelas. Obatnya itu ya dari asam kedelai itu juga kami alami. Alami semua berarti ya, Pak? Alami. Nah, istilahnya pun tahunya tadi pun alami. Kalau nggak kopong dia, nggak gembung. Iya. Masalahnya kan kami kan penjualan tahu goreng, tahu isi. Dia harus kopong dalamnya. Maka dia kalau bahannya istilahnya ada tambahan lagi entah tepung entah apa gitu, nggak bisa, bantot ya, nggak kembang. Nah, ini kan ada susu kedelai juga itu. Ada. Nah, itu Bapak jual lagi? Enggak, ya itulah yang kita ambil saripatinya. Itu yang jadi obat tadi bukan, Pak? Bukan, obatnya ya itu tadi lah. Asamnya tadi. Asamnya tadi, asam kedelai itu. Ya itu istilahnya kalau buat obatnya ya itu tadi lah. Kita saring dulu, kita endapkan gitu, nanti kan dia apa itu? Istilahnya larut gitu kan. Nah, larutan yang atas itulah kita ambil. Ya nanti ngendap yang saripatinya. Nah, sama juga ini. Makanya kami alami masalah tahu ini, tahu goreng. Berarti pembuatan Bapak itu cuma tahu isi itu? Ya tahu isi. Bukan. Tapi kan banyak juga digunakan untuk tahu isi, untuk batagor, untuk tahu wali, macam lah kan. Banyak juga lah nyerap tenaga kerja kan. Kalau masalah untuk tenaga kerja. Banyak juga yang ngambil-ngambil kemari, batagor, tahu wali. Yang khususnya memang tahu isi Bapak. Iya. Tapi kan orang ngolah-olahan orang itu kan macam-macam, beda-beda. Nah, ada yang tahu crispy. Kalau misalnya lah Pak, yang ngambil dari rumah-rumah sini, hitungannya gimana Pak? Itu per biji kami. Per biji itu per petak? Ya sama aja. 83 Pak itu tadi kan dibagi sama apa tadi? 83.000. Nah. Dibagi total. Ya isinya Total kan tadi kan 83 gitu. ada yang 470, ada yang 400. Ya itu aja lah bagikan gitu aja. Oh, jadi total 470 dibagi 83.000 itu lagi dapat gitu ya. Ya. Sekitar kalau 4 ada yang 5.000, ada yang 4.000 gitu. Hitungannya. Kalau yang ngambil-ngambil dari rumah-rumahan lah gitu. Sama aja. Yang kami tolakkan ke Brastagi, ke Banjait ya sama aja harganya ke Pancur. Boleh Pak nengok prosesnya? Boleh. Boleh. Sambil pegang kalau mau nanya. Tiga susu nih Gus. Susu kedelai itu mau kan? Mau loh, Pak. Boleh Pak. Kalau aku itu Pak, keluarga bapakku kan Bang Adi tadi kerja kalau nyoting. Kalau itu abang bapak itu anak gua gitu. Kalau kami kan manggilnya abang. Dia sering sama bapak lah itu di rumah kalau nyari apa kerjaan. Ya tapi Kerja bareng. putu-putu apa itu? Iya. Hasil penjualan itu tadi. Iya. Hasil olahan tadi. Olahan yang terakhir. Iya. Oh, maksudnya Bapak juga ikut menggoreng juga. Ya Jadi digoreng. bahan. Sampai hasil Kalau sekarang jadi. ini kan kayak mie kan sekarang main panggang. Kita nggak main panggang, ini goreng. Berarti orang tahu waliknya nanti tinggal jual. Iya, tinggal orang itu ngolahannya cuman. Iya. Kalau dari pemerintah nggak ada Pak ngasih subsidi untuk UMKM kayak gini? Kami nggak tahu juga, kami nggak pernah ngerasain seperti itu kayaknya. Tapi nggak tahu juga, karena ini kan kami kacang kedelai kan cuma beli gitu aja. Tapi kalau aslinya kan harganya kita nggak tahu cemana. Persanya tadi berapa Pak? Persaknya 630. Sekarang, kalau dulu 170.000 masih harga 5,5. Itu Bapak pertama mulai. Iya, Tadi satu papan berapa? 53 ya? 83.000. 80. Jadi kalau satu sa ini Pak kira-kira dapat berapa papan Pak? 14. 14 ya? 14 masaan. Oh. 14 pemasaan. Jadi itulah 14 pemasaan berapa papan itu Pak? Hasilnya? 14. 14 papan itu. Nah, ya itu yang kali 83.000 satu papan. Habis ini, ya kan? Ya Pak. Nah ini rendamannya. Oh ini yang direndam tadi kan? Itu rendaman tadi Pak. Rendam sekitar ini 2 jaman ini. 2 jam. Setelah ngembang dia nantinya, nah, kita tiriskan lah. Baru kemari. Oh, isin digiling Pak. Nah, ini penggilingannya. Nah ini setelah ini, udah ini kemari, penggilingannya jadinya.
Oh. Ya santannya bilang. Santannya baru nanti masuk ke perebusan. Berarti ini digini pakai air berarti Pak. Ini udah bercampur air lah ini. Ya, hitungannya per ini. Ya itu tadi lah. 1 goni jadi 14 gini. Oh. Satu goni itu 14 kayak gini. Ya. 14 kotak Dan- ya Pak. Ya jadinya 14 kotak. Oh, berarti satu ember ini pun 1 kotak. Itu pen lagi nyaring pen. Nah, habis direbus baru dimasak disaring. Itulah penyaringannya. Baru yang bawah saripatinya asli. Pati kedelainya asli itu. Nah, Yang nyampur itu apa? itu ampasnya. Itulah yang memisahkan saripati kedelai tadi sama ampasnya. Kalau ampasnya terang. Pantatnya agak diambil. Ya. Ini dapat, ini dapat. Itu yang caranya, makanya kalau bisa bantu kita. Kalau kita bantu, inilah akan naik. Uang. Dari sana lah. Kita bisa datang. Baru habis inilah obatnya nih tadi. Obatnya Pak? Iya, ini murni nih dari saripati ini, kedelai. Ini nanti untuk pengobatannya supaya mengempalkan seperti itu, supaya jadi jelly dia. Habis ini baru dikasih obat. Air ini masuk keluar Pak. Habis ini saring ini. Baru di press katanya kayak apanya prosesnya nggak lama sih. Tapi ini kan Pak, kayaknya ini buahnya dari yang boiler itu Pak. Ya itu kecil Pak. Jadi berapa lama dia nanti di sini Pak biar bisa keluar kayak ini? Dia kan nampak itu kalau matang nanti udah nampak. Istilahnya udah nampak lah pokoknya. Jadi masalah ya. Ini pun nggak perlu naik juga itu. Nanti naik. Oh naik dia. Sampai 3 kali pertanyaan juga. Ini untuk makan apa gitu ya? Tunggu aja dulu ya. Dari matang. Baru jadinya nanti. Ya, ini nanti baru coba baru ngumpulnya kayak gini baru dicetak. Ini diobaknya dengan apa? Diobaknya campur jalan Pak. Iya ini campur tarima kapol pak gaji. Nengok. Mana? Baru lama-lama dia bubuk Pak. Atau disiram ke cetakan. Baru dicetak ada jadi kumpalan. Ini dalam itu. Bapaknya di awalnya sudah kawan. Iya. Ini lantai yang ngempalkan itu. Jelikan yang itu. Ya. Ini belum. Udah tadi Pak. Penyampurannya ini udah. Oh belum. Ayo. Kemana lo? Oh. Yo, mau ada gue.
Memahalkan ini berapa lama, Pak? Tinggal tergantung obatnya. Bisa setengah tong ini Hah? berapa ember ini, Pak? Obatnya? Ya kalau pagi dia 2 tong 2 ember itu dia. Kalau udah panas ini kan dia obatnya pun dia kan panas juga. Paling dia 4 gitulah dia 4 timbang. 4 kalau udah ini ada panasan gitu, Pak. Ya ini dia jadinya dia ini. Nah, itu dia. Apa? Kadang kan ada juga orang yang kayak gini orang PKL. Oh iya iya. Sering juga sih orang kemarin. Nanya-nanya. Minum dulu lah. Nah itu dia ini sebenarnya gunanya untuk ini dia. Ini sama juga dia buang buih ini dia. Kalau enggak dia buang bolong. Oh, Karena tahu itu enggak mulus gitu. Oh jadi untuk membuang buihnya pakai minyak ini ya, Pak? Iya kayak itu kan dia berbuih gitu. Cuma kalau disiram minyak hilang tuh minyak. Itu dia. Dia bening dia kan, dia hilang buahnya. Ini kan belum nyatu dia, Pak. Nanti kalau diamin dia jadi nyatu semua dia. Ya kan dilipat lagi tuh dia. Oh. Dilipat ya. Maka minyak tadi fungsinya itu ini ya, nggak buih. Dia kalau ditutup dia mau gelembung-gelembung dia. Oh. Itu dia.
Nah gitu aja aku. Untuk minyaknya nggak usah terlalu banyak gitu ya Pak ya? Iya. Sebenarnya hanya ngilangkan buihnya aja gitu. Heeh. Ini dia kalau misalnya ada buihnya dia ini dia melembung dia. Oh. Tapi nanti terakhir dia bolong. Ini dia yang udah jadi. Wah. Ini dia kalau nggak bersih dia ini bolong dia kayak gini ya. Ini bang berapa lama? Palingnya 5 menit nggak sampai pun ya bang. Karena kan prosesnya banyak. Sekalian pemotongan, sekalian nunggu itu gitu. Iya aja lah. Ini pokoknya semua gitu. Ambil nunggu ini gitu kan. Dia kalau nggak dikasih minyak dia bolongnya kayak gini dia. Ini karena kadang tadi ada bolong-bolong sedikit ya. Dia bolongnya gini. Iya. Kalau nggak dikasih itu. Kalau nggak bolong-bolong semua gitu dia. Kalau nggak dikasih minyak sama sekali ya Pak ya? Bolong-bolong semua gini. Jadi otot saat berat Nggak mulus ya. tempel selalu pas. Hangatnya menyerap dan tahan lama. Kapan saja dan siapa saja. Satu yang Udah bang. Kasih ya bang. Ya. Coba.